balik lagi nih di Berantai, berbincang santai with Zenara. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Nama aku Liza dari Ilkom 21. Nama gue Rahul dari Ilkom 20. Nama gue Reji, Ilkom 20 juga. Oke, kali ini kita mau spill tentang dunia magang nih. Buat kalian yang mau magang dan lagi magang, tonton sampai habis ya. Oke, jadi kali ini jawab pertanyaannya harus pilih nomor dulu ya. Pilih dulu. Oke, sekarang kalau udah milih nih, boleh Om Pimpa. Angpau. Ayo. Om Pipa Rayum Gambreng. Guys, itu pasti udah gimmick mereka berdua ya guys. Aku pertama. Yang kedua. Oke, sekarang Kak Liza boleh buka satu kertasnya dulu. Oke. Yang ini dulu ya. Oke, nomor 7. Setelah menjalani magang, apakah kakak-kakak merasa lebih siap untuk memasuki dunia kerja? Nah, Rahul dulu. Ini beri lagi itu. Ya udah boleh. Aku duluan. Apa tadi boleh ulang nggak? Jangan nembak gue sih. Apaan sih? Kan aku kan kangen senior, jadi maksudnya kan kangen. biar aku tahu harus jawab apa nggak. Curang banget. Dia bener lempar. Setelah magang siap dong, harus siap gak sih? Walaupun gak magang ya siap gak siap kita harus siap untuk ke dunia kerja. Jadi kayak di magang ini kita dapat pengalaman untuk ternyata tuh kerja kayak gini loh, kayak berbeda sama kayak kalau kuliah kan kita hanya kayak belajar, kantin, pulang, terus ngegosip di kantin. Kalau di kantor kita beda, kita maksudnya ide-ide kita tuh sangat-sangat diperlukan banget untuk perkembangan perusahaan gitu. Jadi sangat-sangat persiapan dari magang ke kerja menurut aku penting juga sih. Kalau dari gue, setelah magang itu sangat siap sih buat dunia kerja. Karena beberapa pengalaman magang gue tuh kayak gak jauh beda sama kita kerja beneran gitu. Jadi ketika kita magang itu anggap aja kita lagi masa-masa sekolah, terus waktu kita masuk ke dunia kerja itu waktu kuliah, jadi naik level sedikit aja gitu. I'm on the next level. Jadi kerja tuh nggak sejauh beda itu sama magang. Jadi kita udah magang, terus udah dapat pengalaman, udah dapat knowledge segala macem, itu buat masuk ke dunia kerja itu udah tinggal naik level sedikit aja gitu, kayak naik tangga. Jadi emang nggak jauh beda sih. Kalau dari gue sih sama ya kayak Rahul, jawabannya persis. Jadi sebenarnya magang itu termasuk salah satu transportasi kita menuju ke individu yang lebih baik lagi gitu, dibandingkan dengan teman-teman kita dulu ketika kita kuliah. Kemudian kita kemudian masuk di dunia kerja, dan itu pasti membuat kita menjadi individu yang berbeda dan lebih baik lagi ke depannya. Cukup sih. Balik dong. Balik. Satu. Nomor 1. Ceritain dong pengalaman kakak-kakak selama di tempat magang, dapet di posisi apa dan magang di mana? Oke, pengalaman magang terakhir gue ada di salah satu bank multinasional, itu ada di Bank OCBC. Itu sebagai marketing communication. Jadi untuk daily-nya itu gue bikin konten. Itu ngedraftin konten buat diupload ke sosial media gitu. Kontennya itu berkaitan sama produk-produk mereka gitu. Terus yang kedua itu ngeplan event gitu. Jadi event yang berkaitan sama partner atau event-event dari internal gitu. Jadi intinya ada dua sih di Markom waktu gue magang, itu konten sama event. Kalau tadi pertanyaannya mengenai pengalaman magang ya, sama seperti Rahul juga, gue ada memiliki beberapa pengalaman magang. Cuman mungkin gue menceritakan yang terakhir ya. Untuk terakhir gue di salah satu BUMN
di kawasan Tanjung Priuk, itu bisa disebut lah di mana. Jadi di situ gue sebagai CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, kita sebagai mitra dari perusahaan gitu untuk memberikan manfaat gitu kepada masyarakat, baik masyarakat di dalam siklus stakeholder ataupun masyarakat di luar stakeholder seperti itu. Di situ banyak banget gue ketemu banyak orang, ketemu banyak para pelaku UMK, dan juga banyak juga ketemu teman-teman stakeholder dari individu ataupun dari perusahaan-perusahaan lain gitu. Kita sama-sama berkolaborasi bagaimana nih kita sebagai perusahaan itu bisa hadir ke masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, sosial, pendidikan, dan juga sosial mereka dan juga lingkungan. Keren banget ya dua-duanya. Agak insecure ya di sini. Aku magang di namanya Menembus Garis Batas, itu punyanya Kak Gresia Poli sebagai kreatif konten. Nah, di divisi kreatif konten ini aku buat konten yang pasti, terus aku buat editorial planning konten untuk sebulan ke depan gimana. Terus dapat pengalaman unik juga kemarin, sempat wawancarain dari berbagai public figure sama atlet. Itu sih kalau aku. Balik. Nomor 10. Spill dong TMI-nya buat dunia magang. Rajin-rajinlah mencari loker di Instagram, LinkedIn, ataupun di media sosial lainnya, karena itu juga tidak hanya terbatas ya teman-teman magang di MPKM aja. Tapi magang itu juga bisa cari di mana aja gitu. Mungkin kita bisa punya referensi ataupun bisa juga punya sosial media lain gitu yang bisa kita cek, mungkin di LinkedIn, di Deals, ataupun di Jobstreet dan lainnya seperti itu. Ataupun banyak sekarang juga di IG kok. Jadi gampang banget sekarang kita mencari magang. Yang penting adalah kita bisa mengetahui bagaimana potensi kita dan juga ketertarikan kita pada bidang tertentu seperti itu. Kalau dari gua magang tuh nggak semenakutkan itu sih. Jadi apalagi kalau kita udah ikut organisasi gitu di kuliah. Jadi buat kita magang itu sebenarnya kita kayak nerapin hal-hal yang kita pelajarin aja di organisasi kita waktu kuliah gitu. Jadi jangan takut karena kita juga masih diawasi sama user sama mentor-mentor kita di tempat magang. Dan satu lagi, jangan nyari pengalaman di magang doang sih, masih banyak hal-hal lain. Jadi kalau emang kalian belum dapat magang, masih banyak hal-hal lain yang bisa kalian explore selain magang. Kalau dari aku, jangan FOMO sih kalau untuk ikut magang. Kayak beberapa anak Gen Z kayak, duh FOMO banget nih, gue pengen magang. Tenang aja guys, pasti kalau misalnya udah ada waktunya kalian magang, kalian akan magang kok. Terus jangan stres juga kayak, duh ketolak mulu magang, gak apa-apa guys. Karena gue juga kayak gitu dulu waktu MSIB, ketolak dari beberapa perusahaan dan itu bikin frustasi banget emang. Nah memang makanya sebelum memilih magang memang harus menyiapkan mental dulu. Jadi ya magang pasti baik banget guys. Kayak tadi kakak Fahrezi sama Kak Rahul bilang ada di LinkedIn, di IG, terus di Glints. Itu informasinya udah banyak banget sekarang. Jadi kayak it's okay guys kalau belum magang. Tetap berjuang aja, jangan putus asa kayak ngerasa kok gue nggak magang kayak dia ya gitu. Jangan ya guys, karena ada waktunya. Nomor 6. Apakah magang mempengaruhi rencana karir jangka panjang kakak-kakak? Sangat mempengaruhi karena dari magang kita jadi tahu nih kita bisa explore kayak di industri A ini kita bisa nyaman atau enggak, terus kayak di bagian ini kita bisa nyaman atau enggak gitu. Jadi dengan magang kita masih bisa explore gitu, masih bisa belajar kita nyaman atau enggak buat nantinya kita di dunia kerja mau masuk yang mana gitu. Jadi kalau emang magang kita di sini kayak oh nggak cocok nih, berarti nanti next stepnya kalau di dunia kerja kita nggak bisa nih masuk sini. Jadi ya magang itu buat kita explore, buat kita tahu kita settle-nya di mana, nyamannya di mana buat nanti jangka panjangnya. Pastinya sangat penting ya untuk menentukan karir kita ke depannya, seperti yang udah disampaikan oleh Rahul juga. Jadi kita tahu nih kita tuh passionnya di mana sih, utamanya itu, dan kita nyamannya di mana. Tapi kalau kita jangan terlalu juga berpatokan pada passion, kita juga mesti mencoba dulu semuanya. Karena apa? Kita nggak tahu potensi kita apa, kayak gitu. Jadi kita mesti cari tahu dulu potensi kita apa, baru kita bisa menentukan karir kita ke depannya. Iya bener banget, kata Kak Rahul sama Kak Fahrezi itu di magang kita bener-bener bisa explore kayak misalnya di divisi ini, oh ternyata passion gue di sini nih gitu, ternyata emang minat gue di sini. Tapi bener juga kata Kak Fahrezi, nggak hanya harus terpatok sama passion aja, kalian juga bisa keluar dari zona nyaman kalian. Jadi di magang ini kalian bisa coba explore divisi-divisi yang menurut kalian interesting, terus kalian coba, oh
berarti hati gue tuh emang di sini nih, di sini gitu sih. Nomor 4, apa suka maupun duka kakak-kakak selama magang? Duka dulu kali ya. Kalau duka itu pas awal-awal magang sih Salvo Kak, maaf Kak. Ya oke. Dukanya waktu pertama-tama magang itu kayak masih takut gitu, terus sampai kayak karena aku tempat duduknya kan sebelah mentor aku ya, jadi kayak aku ngerasa ke pressure aja, kayak aku harus menghasilkan ide-ide walaupun kayak aku ngerasa kayak ini udah di luar limit aku gitu. Jadi sampai kayak akhirnya burn out, terus pergi ke kamar mandi itu bisa tidur atau ke musola duluan, biasanya kayak setengah jam gitu itu buat tidur sama kayak nenangin otak gitu sih, karena sengebul itu dan sepusing itu mikirin konten. Tapi sekarang udah enggak, karena ya udah deket juga sama orang-orang kantor. Terus sukanya banyak banget pengalaman yang bisa diambil dari magang, kayak oh ternyata tuh dunia kerja kayak gini ya, kayak dari kita berangkat ke tempat kantor aja tuh menurut aku kayak udah dapet pengalaman sih, kayak pengalamannya ya menyusuri para zombie di kereta sih. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari gua sukanya itu di kantor kita bisa ketemu banyak orang yang bervariasi gitu, dari yang seumuran, terus dari berbagai daerah, terus banyak juga yang lebih tua gitu, dan mereka juga udah punya banyak pengalaman dari company-company sebelumnya gitu. Jadi di tempat gue magang itu kadang suka sharing-sharing lah gitu. Jadi karena kita juga masih magang, jadi kita juga seneng lah, terbantu lah kalau emang ada user-user atau mentor-mentor atasan yang sharing-sharing di tempat magang gitu. Terus bisa explore hal baru. Dan untuk dukanya sebenarnya lebih ke ini sih, karena gue kurang bisa time management, jadi kadang keteteran sama skripsi gitu. Apalagi lihat orang-orang udah pada skripsi, udah pada selesai gitu, jadi kayak ngerasa keteteran aja, jadi skripsinya di hold dulu gitu. Tapi so far dukanya nggak ada sih, paling ya sama kayak dia, ngerasa ke pressure aja gitu di awal-awal, kayak oh gue bisa nggak ya menuin ekspektasi orang-orang gitu, karena kan gue juga masih mahasiswa gitu, belum banyak pengalaman gitu. Mungkin itu sih. Kalau dukanya lebih ke arah kita kehilangan waktu bersama teman-teman kita. Tapi di sisi lain itu adalah salah satu cara kita untuk bertahan hidup ke depannya. Jadi kita membuat kita tuh lebih ke arah lebih bisa membalance antara time management kita, bagaimana cara kita mulai berprofesional, dan juga bagaimana cara kita bersosialisasi. Nomor 5, bagaimana kamu menerapkan teori yang dipelajari di kuliah dalam pekerjaan magang kakak-kakak? Gimana cara menerapkan teori ya? Sebenarnya kalau emang kita ngikutin, sebenarnya di perkuliahan menurut gue nggak begitu banyak sih kalau di dalam kelas gitu. Tapi kalau di luar kelas kayak organisasi itu lumayan banyak, mungkin kayak teamwork gitu, karena kan kita di tempat magang suka banyak stakeholder, terus kita juga harus tektokan sama divisi lain, terus jadi kita harus bisalah komunikasi sama tim-tim lain. Dan di kuliah kan juga kita kadang kerja kelompok, terus kita juga banyak divisi di organisasi, jadi kayak tektokan gitu, jadi udah terbiasa sih di situ. Ya udah sih. Kalau aku ada sih kayak karena aku kan kreatif konten, aku biasanya harus tahu analytical dari sosmed magang aku kan. Jadi aku biasanya pakai keyhole diajarin sama dari dosen. Tapi selain itu emang kebanyakan dari luar kelas sih, kayak pengalaman organisasi itu emang sangat-sangat kepake banget buat di dunia magang, terutama karena sebelumnya aku memegang konten juga di Hima, jadi kepake banget nih karena aku sekarang di kreatif konten, jadi kepake lebih banyak yang di pengalaman organisasi sih. Sebenarnya pelajaran di kelas itu sangat berguna juga ya untuk kita di magang gitu. Kalau seandainya kita magang di tempat yang memang relate dengan jurusan kita, misalkan PR, sebagai CSR, atau sebagai jurnalis. Namun tidak tutup kemungkinan juga kayak teman-teman di sini, kita juga bisa mengekspor diri kita. Mungkin dari kita ikut organisasi, kita teamwork di kelas dan semacamnya gitu. Jadi sama-sama di-elaborate lah antara kita teori di kelas dan juga real life kita gimana sih ketika kita bersosialisasi dengan orang-orang. Kayak gitu sih cukup. Jadi gimana teman-teman? Paham kan?
penjelasan mengenai magang dari Kak Rahul dan juga Kak Liza. Bentar. Apa tuh? Belum selesai. Oh, Ada satu lagi nih pertanyaan spesial. apa tuh? Kita buka ya teman-teman ya. Semoga undian umroh Infinity. Nomor 8. Pilih rekan kerja yang seumuran atau yang di atas atau bawah kakak-kakak. Sebutkan alasannya kenapa. Kalau rekan kerja, kalau gue secara pribadi lebih prefer yang lebih tua, khususnya bapak-bapak. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui bagaimana siklus bapak-bapak dari mulai remaja hingga dewasa. Itu sebagai bekal kita juga gitu. Kalau gue sama Rahul mungkin itu sangat bermanfaat. Tapi kita nggak tahu nih kalau dari Liza gimana. Oh gitu ya, ternyata lempar ya. Aku ya di atas aku lebih tua, karena di kantor memang rata-rata yang lebih tua dan cuma aku sih yang adik kecil, jadi aku emang adik mereka di sana. Jadi kalau menurut aku untuk partner kerja lebih seru banget kalau misalnya lebih tua, karena mereka lebih tahu dan lebih dulu untuk kayak tahu pengalaman tentang dunia kerja, dan aku lebih bisa cari tahu pengetahuan dari mereka. Kalau dari gue sebenarnya dua-duanya sih. Yang pertama seumuran gitu. Kenapa seumuran? Karena kalau seumuran kita kan juga bisa check and balance gitu. Orang-orang yang seumuran sama kita tuh udah sampai di mana sih gitu. Jadi kita juga ngerasa lebih kompetitif gitu. Jadi ya gitu. Yang kedua, kalau misalnya lebih tua juga oke sih gitu. Jadi kita bisa banyak belajar dari mereka gitu, dan nanya-nanya tentang kalau waktu mereka masih seumuran kita tuh apa sih yang mereka kerjain gitu, dan kita harus ngapain supaya bisa seperti mereka gitu. Ya, kalau pesannya adalah tetap semangat dan tanamkan nilai-nilai bela negara. Wede, bela negara. Pesannya buat yang mau magang dan lagi magang, yang buat mau magang dulu deh. Buat yang mau magang, tetap semangat. Karena kan lagi nunggu MSIB ya, tetap semangat. Ya persiapkan mental juga, karena kemungkinan terburuk udah pasti ada kalau misalnya ikut-ikut pengalaman untuk magang. Jadi tetap semangat dan jangan putus asa. Nah, yang lagi magang, semangat guys, kerjanya, kerja, yuk kita kerja. Pesannya jangan terlalu idealis milih posisi magang, milih company, karena kita juga masih belum ada pengalaman ya. Ya jangan terlalu idealis lah gitu. Idealis boleh tapi sambil realistis juga gitu. Terus buat yang mau MBKM, MSIB itu bukan satu-satunya jalur buat kita magang gitu. Banyak magang-magang lain gitu lewat Magenta atau lewat LinkedIn yang bisa dikonversi jadi SKS gitu. Terus ya sering-sering buka LinkedIn sih. Sering-sering buka LinkedIn, sering-sering update gitu. Terus satu lagi, kerjaan yang dikasih mentor dikerjain, jangan sering-sering ngeluh, ya itu aja sih, jalanin dengan sepenuh hati. Nah ini dia closingnya tadi. 1, 2, 3, bam, dadah. Pimpal, kakak jangan ini, kakak kayak gitu. On, audio on. Gitu. Udah tag ini.